Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani dengan NIM D02183558. Di sini saya akan menjelaskan isi jurnal yang berjudul Pengujian Perangkat Lunak Metode Black Box berbasis Equivalence Partition pada aplikasi Sistem Informasi Sekolah. Jurnal ini ditulis oleh M. Komarudin MZ pada program Diploma 3 Manajemen Informatika UM Netro. Jurnal ini terbitan Jurnal Mikrotik edisi bulan Februari pada tahun 2016, volume 6 nomor 3. Penelitian ini dilakukan untuk membantu SDIT Alku 2 Punggur Lampung dalam menguji tingkat akurasi perangkat lunak sistem informasi sekolah yang digunakan oleh sekolah tersebut. Sistem informasi sekolah akan diuji dengan metode black box berbasis equivalency partition secara menyeluruh berkenan dengan penggunaan, manfaat, dan hasil yang didapati dari pemanfaatan perangkat lunak tersebut. Dalam pengujian perangkat lunak sistem informasi sekolah SDIT Alku 2 Punggur Lampung Tengah terdiri dari 12 form. Metode black box berbasis equivalency partition menguji tingkat akurasi yang akan dilakukan. Dokumentasi pengujian perangkat lunak dengan ditemukannya kesalahan pada setiap form yang dibagi menjadi 5 model kesalahan. Di antaranya, kesalahan pada fungsi, struktur data, interface, inisialisasi, dan performance. Hasil dari penelitian ini akan memberikan rekomendasi atas pengujian tingkat akurasi perangkat lunak sistem informasi sekolah pada SDIT Alku 2 Punggur Lampung Tengah dan akan memberikan solusi terbaik bagi sekolah tersebut untuk masa yang akan datang. Menurut Perry tahun 1990, pendekatan pengujian black box adalah metode pengujian di mana data tes berasal dari persyaratan fungsional yang ditentukan tanpa memperhatikan struktur program akhir. Nah, untuk metodologi penelitian, penulis melakukan penelitiannya menggunakan dua metodologi. Yang pertama, penelitian pustaka, dan yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, perancangan penelitian, dan teknik analisis. Penelitian ini akan membuat suatu model prediksi tingkat efektivitas pengujian perangkat lunak metode equivalence partition, yaitu dengan terlebih dahulu test case akan diuji dengan menggunakan metode equivalence partition. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dataset. Kemudian dataset ini akan dihitung efektivitasnya. Berikut yang menjadi metodologi dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang pertama ada perangkat lunak sistem informasi siswa, kemudian pengujian perangkat lunak metode equivalence partition, lalu kemudian akan didapatkan hasil pengujiannya dan hasil efektivitas pengujian perangkat lunak metode equivalence partition. Nah, dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa tahapan. Pertama yaitu menentukan test case pengujian perangkat lunak, yaitu menentukan perangkat lunak sebagai sistem informasi siswa sebagai test case yang akan diuji dengan metode equivalence partition. Kemudian penerapan metodenya yaitu
inisialisasi standar grade partition input dan output, yaitu menentukan standar range nilai input dan output metode equivalence partition. Kemudian database pengujian metode equivalence partition, yaitu pengujian perangkat lunak dengan metode black box yang menghasilkan dataset. Kemudian terakhir, nilai tingkat efektivitas metode equivalence partition. Nah, ini adalah form test case perangkat lunak yang akan dibuat dalam jurnal ini. Pertama, form login digunakan untuk memasuki sistem baik itu level sebagai staff, guru, siswa maupun sebagai administrator. Di sini user akan diminta untuk mengisi data yang diminta, kemudian terdapat dua tombol yaitu login dan logout. Kemudian pada form menu utama digunakan untuk tampilan atau kontrol menu aplikasi yang ada dengan cara klik salah satu form yang ingin dijalankan. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Kemudian form master mata pelajaran. Form master mata pelajaran ini digunakan untuk memasukkan data pelajaran sekaligus query data mata kuliah. Tampilan form mata pelajaran dapat dilihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya form master guru dan staff. Ini digunakan untuk memasukkan data guru dan staff sekaligus query data guru dan staff. Tampilan formnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya form master siswa. Ini digunakan untuk memasukkan data siswa sekaligus query data siswa. Tampilan formnya dapat dilihat pada layar ini. Dan selanjutnya ada form master pendaftaran siswa baru. Digunakan untuk memasukkan data siswa baru dan sekaligus query data siswa baru. Tampilan formnya seperti yang ada di gambar. Dan juga ada form pemberian NPM. Ini digunakan untuk pemberian NPM siswa baru dan sekaligus query data siswa baru. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga terdapat form master kalender akademik. Gambarnya bisa dilihat di layar. Dan ada juga form transaksi penyebaran kelas untuk memasukkan data sebaran kelas siswa sekaligus query data sebaran kelas siswa. Dan terakhir ada form transaksi entry nilai. Ini digunakan untuk memasukkan data nilai siswa sekaligus query nilai siswa. Tampilan formnya dapat dilihat pada gambar. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pertama, terdapat 36 jenis celah error pada beberapa form perangkat lunak sistem informasi sekolah di SDIT Alku 2 Pungur Lampung Tengah. Kesalahan pada fungsi, struktur data, interface, inisialisasi, dan performance dari perangkat lunak tersebut. Yang kedua, solusi praktis peningkatan akurasi perlu dilakukan segera guna memperbaiki celah error yang telah ditemukan. Selanjutnya, dilakukan pengujian keamanan secara intensif melalui jaringan internal atau white box penetration testing secara berkala oleh sistem administrator atau pengelola sistem informasi di sekolah, khususnya bagi yang mengelola perangkat lunak tersebut. Yang ketiga, metode black box berbasis equivalence partition merupakan solusi alternatif bagi sekolah untuk melakukan pengujian tingkat akurasi.
integrasi sistem informasi sekolah, khususnya layanan informasi sekolah. Yang keempat, untuk mencapai tingkat akurasi, di mana semua parameter akurasi yang terkait aspek kerahasiaan, integritas data, dan availabilitas data dapat terpenuhi, maka harus dipertimbangkan metode lain yang dapat dijadikan tolak ukur standar keamanan informasi di lingkungan sekolah, selain menggunakan metode equivalence partition. Nah, yang kelima, setiap institusi sekolah memiliki karakteristik organisasi, arsitektur, dan topologi perangkat lunak, pola pengembang aplikasi, serta regulasi internal yang berbeda-beda antar institusi.